Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Simple Out. Zikir itu bukan sampai banyak, melainkan sampai keluh. Man arafallah kala lisanam. Siapa mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, keluh lidahnya. Mulut kita berucap, La ilaha illallah. Dari mana munculnya perkataan ini? Dari hati. La ilaha illallah. Yang dari hati ini, dari mana asalnya? Dari sir hati. Yang dari sir hati ini dari mana? Tentulah dari dalam sir. Yang di dalam sir itu siapa? Rahasia Allah. Jadi kalau kita cermati, siapa yang sebenarnya berzikir itu? Syariatnya, kita berzikir. Hakikatnya, kita menzikirkan yang punya nama. Makrifatnya, yang punya zikir berzikir. Kalau belum tahu bahwa yang di dalam sir ini berzikir, bagaimana Anda akan karam dalam zikir? Paling-paling Anda hanya dapat karam dalam sebutan zikir saja. Kalau Anda dapat yang di dalam sir itu berzikir, tentu berjalanlah Anda dengan yang di dalam sir itu kepada Allah. Inilah amal yang sampai ke Tuhan. Jadi, tidak akan mudah untuk karam di dalam sir kalau kita tidak mendapati yang di dalam sir itu berzikir. Takrif zikir, pengenalan jalan amal sehingga tetap pada tujuan. Kalau kita hendak berzikir, perlu dulu tentang takrif zikir atau tujuan zikir. Yang dikatakan tarikat itu jalan menuju kemana? Tentulah menuju kepada yang dimaksud. Yang dimaksud itulah tujuan zikir, yaitu Allah. Kalau mulut berzikir menyebut la ilaha illallah, yang di dalam sir itulah yang kekal kepada Allah. Karena munajatnya orang yang berzikir itu, La ilaha anta maksudi wa makrifataka bi'atini mahabbata wa makrifataka. Tidak ada yang ku maksud, hanya Engkau ya Allah. Kalau sudah Allah yang kita maksud, untuk apa terpengaruh dengan yang terpandang-pandang dalam zikir? Kalau terpengaruh dengan yang terpandang-pandang ketika berzikir, berarti kita sudah menyimpang dari maksud semula. Karena mestinya munajat kita hanya pada Allah. Allah itu sudah pasti. Laisa kamitslihi syai'un. Apapun yang terpandang-pandang itu bukan laisa kamitslihi syai'un. Biar surga sekalipun yang dipandangkan, itu tetap bukan yang laisa kamitslihi syai'un. Orang yang tidak bermaksud kepada selain Allah tidak akan terpengaruh dengan itu. Jadi dalam beramal ibadah apa saja, takrib, itulah yang kita pegang. Bukan zikirnya yang kita pegang, takribnya itu yang kita pegang. Kalau sudah pada Allah saja takrib zikir, mestinya tidak mungkin ada orang berzikir sampai histeris, mabuk, atau bahkan pingsan. Karena Allah tidak bersifat zalim. Jangan sampai kamu banyak berzikir lalu malah timbul kelainan jiwa. Munajat. Munajat itulah niat ikhlas orang yang berzikir. Tidak ada maksud kepada selain Allah. Kalau tidak paham tentang munajat dan takrif zikir, bisa-bisa dimabukkan oleh zikir. Asik kepada yang bukan dimaksud semula. Kalau hal yang bukan Allah sudah masuk ke badan, inilah yang jadi penyakit. Musyahadah. Zikir itu untuk mendapatkan musyahadah. Musyahadah untuk mendapatkan fana. Fana fila itu untuk mendapatkan bawa bila. Kalau sudah bako bila, mana ada fana lagi? Karena fana itu awal bako. Kalau sudah dapat bako, mana ada fana lagi? Kalau sudah dapat fana, mana ada musyahadah lagi? Kalau sudah dapat musyahadah, mana ada zikir lagi? Inilah yang disampaikan di awal video ini, bahwa zikir itu bukan sampai banyak, melainkan sampai keluh. Sebetulnya jalan yang sampai kepada Allah itu ada 4.
yaitu syariat. Kenyataan yang di hadapan Allah berlaku pada anggota zahir, yaitu berupa perintah dan larangan. Tarikat, jalan yang menyempurnakan syariat, berlaku pada hati. Contoh prakteknya, mulut berkata merah, hati harus yakin bahwa barang yang disebut itu benar-benar merah. Inilah disebut penyempurnaan syariat. Hakikat, keyakinan kita kepada yang wajib dipercaya hanya satu, yaitu Allah, berlaku pada sir hati. Makrifat, pengenalan yang sempurna tentang Allah. Bagaimana pengenalan yang sempurna pada Allah itu? Yaitu semua yang terpandang, terpikir, terasa, tersentuh, tercium, dan lain-lain itu bukan Allah. Karena orang yang sempurna mengenal Allah itu keyakinannya tetap bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'. Syariatnya, kita berzikir. Makrifatnya, rahasia Allah. Itulah yang berzikir, atau yang di dalam syir itulah yang berzikir. Perkataan ini bukan hendak menjadikan kita adalah Allah atau setara dengan Allah, melainkan kita meyakinkan zat Allah itulah diri Allah, bukan kita adalah Allah. Kesimpulan kata, zat Allah itulah yang memuji Tuhannya. Kalau kita sudah dapat jalan pengetahuan ini, dapatlah kita jalan musyahadah, muraqabah, dan jalan ahlul kasyaf. Jalan musyahadah itu hanya kita mengetahui. Amalannya bukan pakai baca-baca lagi, karena amalan batin itu pakai pandangan mata hati. Jalan muraqabah itu adalah pandangan mata hati tidak lepas dari takrib. Seperti kucing yang mengintai tikus, fokus tidak berpaling dari target. Jalan ahlul kasyaf ini tidak cukup dengan paham saja, melainkan harus dengan bimbingan khusus, seperti kita membimbing bayi sampai dia balik. Contoh praktil ahlul kasyaf, kita melihat tulisan. Sebenarnya kita lihat kertas putih, tetapi yang tampak tulisannya. Justru karena melihat kertas putih itulah kita bisa melihat tulisan. Coba andai kertas putih itu terbuka, masuklah kertas putih itu, akan tampak semua tulisan. Ini baru mukadimah soal kasyaf. Tips praktik, zikir yang mengesahkan Allah sampai keluh. Di awal video tadi disebutkan, zikir itu bukan sampai banyak, melainkan sampai keluh. Nah, bagaimana cara praktiknya? Katakanlah kita hendak berzikir dengan pujian subhanallah sebanyak 5.000 kali. Belum sampai 2.000 kali, mulut lidah sudah letih. Lama-lama, zikir pindah ke dalam hati. Belum sampai 3.000 kali, hati pun letih. Zikir pindah ke sir hati. Belum sampai 4.000 kali, sir hati terhenti sendiri. Lalu yang di dalam sir yang berzikir, itulah keluh. Itulah zikir berjalan sendiri. Kalau zikir sudah berjalan sendiri, tidak bisa dihitung lagi. Tidak terhingga jumlah pujiannya. Kamu berzikir pakai tasbih sampai pecah, tetap kalah jumlah hitungannya dengan zikir kaum arif billah. Tapi tidak akan bisa zikir berbunyi sendiri kalau kamu tidak tahu memasang rukun qalbi. Diam tafakur hakikat yang berlaku dalam segala bentuk ibadah dalam Islam. Berzikir-zikir tanpa diam, tanpa takrib, yang benar itulah yang membuat ahli zikir. Ucapkanlah kalimat-kalimat zikir atau wirid itu tanpa terputus. Ucapkan secara bersambung dalam satu tarikan nafas. Begitu nafas habis, ulangi lagi ucapan secara bersambung seperti sebelumnya. Contoh, zikir yang benar mengesahkan Allah. Meski jumlah bacaannya banyak, Allahnya tetap satu. Allah, Allah, Allah. Contoh, zikir yang lalai mengesahkan Allah. Jumlah bacaannya banyak karena terputus-putus. Jumlah Allahnya juga ikut banyak. Allah, Allah, Allah. Bisa jadi karena banyak yang membaca seperti cara terakhir itulah banyak orang yang setelah banyak berzikir malah jadi tidak waras atau malah pingsan, bahkan sampai kesurupan. Zikir itu ibadah. Mustahil ibadah itu merusak zahir batin kalau teori dan praktiknya sesuai dengan Quran dan Sunnah.
Itu sebabnya zikir itu bukan sampai banyak, melainkan sampai keluh. Kalau banyak-banyak, banyak juga yang mau masuk ke badan kita lalu mengaku Tuhan. Inilah siasat iblis setan agar manusia-manusia saleh ahli zikir tidak lurus sampai ke Allah, melainkan kepada yang terpandang-pandang, terasa-rasa, terpikir-pikir, terbayang-bayang, dan lain-lain. Naudzubillah. Sekianlah. Semoga bermanfaat.